Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya kepengen bahas beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuh asli Ainz dan apakah New World adalah dunia nyata atau bukan. Oh ya, berkat kalian semua, untuk video kali ini ada yang pengen promosi. Kalian bisa cek IG @customforanda untuk dapetin custom case dengan nuansa anime, dan berhubung mereka sekarang lagi promo Idul Fitri hingga tanggal 31 Mei. Yang mana ada diskon 50% untuk semua pembelian dan free ongkir seluruh Indonesia khusus untuk 10 orang pembeli pertama. Jadi yang mau bisa langsung ke sana, link ada di deskripsi. Berhubung kali ini saya bakal ngomongin soal teori lagi, mau nggak mau karena masih banyak orang yang salah paham di video teori tentang Dragon Emperor dan wujud lain albedo, maka saya bakalan kasih tahu untuk terakhir kalinya. Terserah kalian mau menyebut ini teori atau hipotesa, karena dua-duanya punya istilah tersendiri pada bidangnya masing-masing. Teori dalam sains memang benar adalah sesuatu yang sudah melalui uji coba hingga akhirnya menjadi teori, dan yang masih sekedar asumsi disebut dengan hipotesa. Tapi yang harus kalian tahu, penggunaan kata teori pada ranah sains dan forum fiksi itu adalah hal yang berbeda. Jadi nggak usah disama-samakan dan nggak usah saling menyalahkan istilah satu sama lain. Setidaknya kalau kalian paham kata tidak selamanya teori adalah teori, maka harusnya persoalan seperti ini nggak usahlah dipermasalahkan. Kedua, tujuan saya buat video teori bukan karena saya percaya apa yang teori-teori ini katakan. Tapi saya pengen kasih tahu ke kalian kalau di luar sana ada teori seperti ini yang ngebahas tentang ini dengan dasar argumen seperti ini. Sehingga kalian bisa paham kenapa bisa ada informasi yang mengatakan kalau wujud asli albedo adalah Nalfesne, atau teori tentang Dragon Emperor yang memanggil para player ke New World. Jadi, kalau besok-besok kalian nemu orang yang menyampaikan informasi yang mirip dengan apa yang saya sampaikan sekarang, setidaknya kalian tahu kalau itu adalah teori dan kalian gak bakal gampang kena informasi yang hoax. Ketiga, pembahasan tentang teori itu esensinya bukan pada poin apakah teori itu benar atau tidak. Esensi dari teori adalah bagaimana cara orang-orang mengumpulkan informasi yang sudah disediakan penulis pada cerita-cerita yang sudah ada, sehingga bisa menjadi suatu kesimpulan yang mampu menjawab pertanyaan yang belum diceritakan langsung oleh penulis. Jadi, perkara teori itu salah atau benar mah belakangan, karena ini bukan langsung dari penulis, ya wajar aja kan kalau salah. Kenapa harus protes kalau suatu teori itu salah? Terakhir, kenapa saya selalu ngotot kalau apa yang saya sampaikan bukanlah teori yang saya buat? Ini semata-mata karena saya pengen menghormati mereka yang pertama kali memposting isi pikiran mereka di dalam forum, sehingga menjadi suatu teori yang masuk akal. Kalau saya menyampaikan suatu teori dan memberikan kesan kalau saya adalah orang yang menyampaikan teori itu, maka itu adalah tindakan yang sangat-sangat kurang ajar. Karena kenyataannya, saya pun tahu teori-teori ini dari orang lain. Dan bukan berarti saya nggak mau disalahkan kalau saja teori ini salah. Kalau kalian pernah nonton video dari Breakdown Channel Universe, di beberapa pembahasan videonya, Bang Rian sering menyebut kata-kata para fans berasumsi, para fans percaya. Nah, kata-kata itu adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang menyampaikan argumen mereka di internet dan ingin memberitahu kalau bukan Bang Rian yang ngomong seperti itu. Jadi, harusnya clear ya persoalan tentang teori-teori ini. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan. Ada beberapa teori yang populer untuk ngebahas tentang tubuh asli Ainz, dan bakalan saya rangkum saja biar singkat. Pertama, ada yang beranggapan kalau tubuh asli Ainz masih hidup dan Momonga di New World adalah AI yang terperangkap di dalam server Yggdrasil dengan menggunakan data dan ingatan dari Suzuki Satoru. Simpelnya, ada dua Ainz yang hidup secara bersamaan, yaitu Ainz di dunia nyata sebagai Suzuki Satoru dan Ainz di dalam New World sebagai Momonga. Konsep ini sama dengan ending dari Tensura yang mana tubuh asli Rimuru masih hidup dan slime Rimuru juga masih hidup. Hanya saja, konsep di Tensura adalah parallel universe, sedangkan di Overlord hanya sebatas dunia nyata dan dunia game. Sehingga tubuh asli Ainz tetap terbangun di pagi hari ketika dia tertidur di awal cerita dan pergi bekerja dengan normal seperti tidak ada apa-apa. Sedangkan AI yang menggunakan data Suzuki Satoru juga hidup sebagai Momonga yang kita kenal di New World. Makanya, Momonga di New World menganggap semua yang ada di sana adalah kenyataan. Kedua, tubuh asli Ainz sudah mati dan Momonga adalah AI yang menggunakan data Suzuki Satoru. Teori ini mirip dengan yang pertama, hanya saja tubuh asli Ainz mati bersamaan ketika server Yggdrasil tertutup. Ini menyebabkan semacam bug dan melahirkan sebuah AI atau apapun istilahnya dengan menggunakan data dari Suzuki Satoru. Makanya Ainz bisa berada di dalam New World selama berbulan-bulan bahkan lebih tanpa harus khawatir dengan tubuh aslinya. Ketiga, tubuh asli Ainz masih hidup tapi dalam keadaan koma dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk kesadarannya terjebak di dalam game dengan dunia baru yang disebut New World.
Kalau teori ini mah sudah jelas referensinya kemana ya, apalagi kalau bukan Sword Art Online. Keempat, tubuh asli Ainz masih hidup, tapi bukannya dirawat di rumah sakit, tubuh aslinya sekarang diculik oleh perusahaan dan dirinya digunakan sebagai uji coba dunia fantasi yang menggunakan data dari game Yggdrasil. Makanya, semua yang Ainz rasakan ketika berada di dalam New World menjadi sangat nyata, karena saat ini Yggdrasil bukan lagi berupa game, tapi telah berubah menjadi dunia simulasi virtual. Kalau melihat dari pola yang ada, rata-rata teori ini ngebahas kalau New World yang Ainz tempati saat ini adalah bagian dari game Yggdrasil. Entah apakah itu berupa bug, data tersembunyi, ataupun simulasi baru yang memanfaatkan aset dari game Yggdrasil. Teori-teori ini berkembang karena beberapa informasi tambahan di karakter sheet ataupun prolog Overlord seperti Supreme Being bernama Bell River yang terbunuh di dunia nyata karena menemukan informasi rahasia suatu mega korporasi, backstory dunia nyata Ainz yaitu World 2138 yang berada jauh di masa depan, dan bagaimana cara kerja game di MMORPG yang memanfaatkan Neural Nano Interface. Semua teori tadi sangat bisa atau sangat mungkin terjadi kalau melihat dari tingkat kecanggihan teknologi pada masa itu. Apalagi, sistem Neural Nano Interface adalah suatu konsep sistem yang sangat mungkin untuk menyebabkan semua teori tadi menjadi kenyataan. Intinya, cara kerja sistem itu adalah dengan menghubungkan syaraf otak kepada superkomputer melalui perantara kabel, sehingga mengubah informasi yang dikirim dari dalam otak menjadi data digital yang dapat diolah. Dengan adanya data dari otak yang diproses secara digital, maka bisa saja kan kalau data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menyebabkan teori-teori tadi menjadi nyata. Sebenarnya, teori ini bagaikan kanvas putih yang bisa diwarnai dengan apa saja, karena memang semua informasi yang tersedia tidak bisa digunakan untuk membantah ataupun membenarkan 100% yang teori-teori tadi coba paparkan. Bisa saja New World benar-benar hanya sekedar game, bisa saja tubuh Ainz masih hidup, bisa saja Ainz sudah mati, bisa saja Momonga dan Ainz adalah dua sosok yang berbeda, bisa saja. Tapi bagi saya pribadi, sebelum ada informasi jelas yang benar-benar memastikan kalau New World hanya sekedar game, maka saya akan tetap percaya kalau New World yang Ainz datangi saat ini adalah dunia nyata. Sehingga sekarang kita masuk ke teori kalau New World adalah dunia nyata atau isekai. Seperti yang kita semua sudah tahu, Overlord adalah cerita isekai, dan yang namanya isekai, maka New World yang Ainz datangi adalah dunia lain. Kalau kita gunakan logik dari anime isekai, maka akan sangat mudah untuk menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan tubuh Ainz. Dalam isekai, tipikal sang MC akan terpanggil melalui banyak cara, yaitu reinkarnasi seperti Tensura, terkirim seperti isekai cheat magician, ataupun dipanggil seperti Arifureta. Dan untuk kasus Overlord, Suzuki Satoru terkirim atau dipanggil ke dunia lain di mana dunia itu membuat Nazarik dan seluruh isinya menjadi nyata. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, bukankah aneh kalau data game bisa dipanggil oleh makhluk dari dunia lain dan menjadi nyata? Sebenarnya tidak. Ada banyak judul isekai yang menggunakan konsep seperti ini, di mana dunia lain yang MC itu datangi memiliki sistem dan kemiripan dengan game yang MC itu mainkan, seperti New Gate, Death March, Isekai Mahoto Shokan, Manukena FPS Player Ga Isekai, Motosekai Ichi, dan masih banyak lagi. Semua MC di cerita isekai tadi memiliki kemiripan, yaitu mereka berada di dunia lain bukan dengan tubuh aslinya, tapi dengan tubuh karakter gamenya. Nah, dari sini harusnya kalian sudah paham kalau Ainz terkirim ke New World sebagai karakter Momonga adalah premis cerita yang wajar dalam cerita isekai. Perkara apakah tubuh asli mereka menghilang, mati, atau masih hidup bukanlah suatu topik yang perlu dipusingkan, karena sekali lagi fokus ceritanya bukan ke sana. Ini menjadi poin paling utama dalam membedakan cerita isekai dengan game. Kalau cerita game seperti SAO, tubuh asli mereka masih hidup dan hanya kesadaran mereka saja yang terperangkap dalam dunia virtual atau dunia buatan. Sehingga penulis wajib memikirkan bagaimana caranya membuat setup cerita yang masuk akal agar para pembaca bisa menerima keadaan tubuh asli si player tersebut. Sedangkan cerita isekai, tubuh mereka mau hilang entah kemana sama sekali bukanlah suatu permasalahan karena seluruh diri si MC telah berada di dunia lain. Jadi, penulis tidak perlu memikirkan setup cerita yang masuk akal untuk menceritakan tubuh asli sang MC kecuali sang penulis memang berniat menceritakannya seperti pada kasus Tensura. Makanya pada cerita Overlord ini, tubuh asli Ainz hampir tidak pernah disinggung sama sekali. Selain itu, kalau menebak dari alur cerita Overlord, kita bisa melihat semacam pola yang mencoba memberitahu kita kalau New World bukanlah bagian dari game Yggdrasil. Di awal cerita Overlord, kita sudah diperlihatkan secara visual seperti apa cara kerja dan interaksi antara NPC dengan player ketika masih di dalam game Yggdrasil. Yaitu, NPC tidak bisa bergerak dan berbicara sesuka mereka tanpa diperintahkan sebelumnya. Namun, ketika Ainz terbangun dari tidurnya, seluruh cara kerja NPC yang terasa sangat kaku itu menghilang dan berubah menjadi suatu kepribadian yang hidup.
Menurut saya, ini adalah clue terbesar kalau Overlord adalah anime isekai. Seperti yang kita lihat di awal, meskipun backstory Overlord berada jauh di masa depan, yaitu tahun 2138, tapi perkembangan teknologi NPC dalam gamenya tidaklah begitu canggih. Makanya kita diperlihatkan bagaimana interaksi antara Ainz dengan Pleiades dan Albedo di awal cerita. Masa iya sih, NPC yang sekaku itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup dan dapat disentuh hanya dalam semalam? Semua ini berbeda dengan mayoritas cerita manhwa sekarang, yang perkembangan NPC dalam game mereka sangatlah canggih, sampai-sampai semua NPC bisa berpikir sendiri dan bertingkah layaknya mereka adalah makhluk hidup. Makanya, kita nggak bisa asal membenturkan cerita satu dengan cerita yang lain hanya karena mereka sama-sama punya unsur game di dalamnya. Dan untuk menjelaskan semua ini, satu-satunya teori yang paling masuk akal untuk bisa menjelaskan kedatangan Ainz ke dalam New World adalah teori Dragon Emperor yang sudah pernah saya bahas di video terpisah. Dan kapan-kapan bakalan saya lanjut ke teori Wild Magic dan kedatangan para player. Oh ya, masih ada satu lagi. Alasan yang membuat saya semakin yakin kalau Overlord adalah anime isekai, yaitu kalau kalian ngikutin tweet Maruyama dan beberapa interviewnya, kalian bakal sadar kalau topik tentang reinkarnasi dan terkirim ke dunia lain sering sekali disinggung dalam setiap pembicaraannya. Andaikan Overlord bukan anime isekai sama seperti SAO, maka saya rasa Maruyama bakalan membantah asumsi para fans yang mengarahkan Overlord ke arah isekai, seperti ketika autor SAO yang mengatakan kalau SAO bukan anime isekai. Oh, terakhir, saya pengen membahas suatu disconnect yang muncul mengenai persoalan isekai dan genre fantasi. Memang benar, isekai adalah turunan dari genre fantasi. Tapi, karena cerita isekai semakin populer pada beberapa tahun belakangan, memunculkan pemahaman baru yang merasa kalau isekai adalah genre yang berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari fantasi. Contoh yang paling gampang, kalau kalian cek genre Overlord di Wikipedia, bakal tertulis dengan jelas kalau Overlord adalah dark fantasy dan isekai. Tapi, kalau kalian cek di MyAnimeList, Overlord ditulis sebagai cerita game dan fantasi. Dengan semua asumsi dan teori tadi, harusnya sekarang kalian sudah tahu seperti apa keadaan tubuh Suzuki Satoru saat ini dan apakah New World adalah dunia nyata atau sekedar bagian di dalam game. Semuanya terserah kepada kalian, silakan kalian mau percaya yang mana, karena seperti yang saya bilang di awal, ranah ini bagaikan kanvas putih yang bisa diwarnai dengan warna apa saja. Kalian mau percaya tubuh Ainz masih hidup, silahkan. Tubuh Ainz sudah mati, silahkan. New World hanyalah game juga silahkan. Atau bahkan Overlord adalah isekai pun silahkan. Tapi bagi saya pribadi, selama belum ada konfirmasi jelas kalau New World adalah dunia game, maka Overlord akan tetap menjadi cerita isekai. Kalau ada teman kalian yang sampai sekarang masih nanya soal tubuh Ainz kemana, dan Overlord itu isekai atau bukan, apalagi ngotot kalau Overlord adalah cerita game yang sama dengan Sword Art Online, coba suruh dia nonton video ini. Palingan argumennya hanya akan berputar sebatas apa yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye! Yo, waktunya ucapan untuk para donatur. Ada dari Arman, thanks ucapannya bro. Ada juga dari Tristan, saya aminkan aja ya, meskipun susah. Dan terakhir anak Megane Sensei, ini saya yakin pasti pengikutnya Papa Tiri. Thanks semua untuk yang sudah berdonasi sampai sekarang, jangan bosan-bosan dan bye.